Selamat pagi di hari weekend. Kita mau eksplor Tahura, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Tahura ini berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99 Bandung. Tahura buka setiap hari untuk umum, Senin sampai Jumat buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Sedangkan di hari weekend, Sabtu sampai Minggu buka mulai setengah 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Tiket masuknya hanya 17.000 per orang, parkir motor 6.000 dan parkir mobil 12.000. Mulai masuk area hutan. Dengan membayar tiket 17.000 per orang, para wisatawan bisa menjelajah ke 10 tempat. Pertama masuk area hutan, para wisatawan disuguhkan peta objek daya tarik wisata alam di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Tahura Insinyur Haji Juanda ini adalah taman terbesar yang pernah dibangun pemerintah Hindia Belanda. Namun pada tahun 1960, Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Bapak Masudi, menggagas Taman Hutan Wisata Alam sekaligus kebun raya. Tahura menjadi salah satu tempat wisata favorit di Bandung yang memanjakan para wisatawan dengan wisata alam dan wisata edukasi. Perhatikan dan patuhi setiap aturan yang ada. Ada 2 jalur nih, kita ke museum dulu yuk. Taman Insinyur Haji Juanda ini luasnya mencapai 590 hektar. Kawasan Hutan Raya Insinyur Haji Juanda merupakan hutan alam sekunder dan hutan tanaman yang terdiri dari tumbuhan tinggi dan tumbuhan rendah. Keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan keunikan panorama alam dimanfaatkan sebagai konservasi, edukasi, dan rekreasi. Di samping sebelah kiri, sebelum menuju ke Monumen Insinyur Haji Juanda, kita lihat dulu Monumen Batu. Monumen Batu diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 23 Agustus 1965 yang menandai peresmian Tahura Insinyur Haji Juanda. Dan ini adalah Monumen Insinyur Haji Juanda yang memberikan kesan megah dan monumental. Monumen ini dibuat sebagai tanda penghormatan atas jasa beliau sebagai tokoh sekaligus pahlawan nasional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Dan namanya diabadikan sebagai nama Hutan Raya Insinyur Haji Juanda yang merupakan taman hutan raya pertama di Indonesia. Di area ini juga kalian bisa melihat anak-anak yang sedang berlatih taekwondo. Ini adalah Museum Insinyur Haji Juanda yang di dalamnya terdapat koleksi penghargaan yang diterima oleh beliau. Dan katanya di dalam museum ini juga terdapat artefak dan koleksi senjata prasejarah. Sayangnya para wisatawan tidak dapat melihat ke dalam museum dikarenakan sedang dalam perbaikan. Di dekat area museum disediakan sarana tempat ibadah mushola, parkiran sepeda, dan kuliner yang bisa kalian nikmati. Lanjut ada taman kelinci, tapi sayang sekali kelincinya tidak ada dan taman ini kurang terawat. Ada beberapa mainan anak yang masih layak digunakan dan ada yang sudah tidak bisa digunakan. Lanjut kita ke Gua Jepang. Jarak dari museum menuju Gua Jepang hanya 400 meter. Kita berjalan lewat jalur bawah melalui anak tangga, pohon-pohon tua yang menjulang, udara yang sejuk, dan suara hewan penghuni pohon seolah membawa kita berada di alam liar. Kalau kalian capek, banyak shelter-shelter dan jangan khawatir, banyak pedagang yang menjual makanan dan minuman. Di sekitar area Tahura ini disediakan toilet di banyak lokasi, jadi jangan khawatir ya. Kita sampai di Gua Jepang. Gua Jepang adalah peninggalan masa penjajahan Jepang di Indonesia yang dibangun pada tahun 1942 oleh para pekerja paksa atau romusa. Gua Jepang memiliki 4 pintu dan 2 saluran udara. Buat kalian yang tertarik ingin tahu di dalamnya seperti apa, ada jasa pemandu yang bisa menemani kalian berkeliling ke Gua Jepang. Cukup membayar 30.000 dan sewa senter 5.000. Lanjut kita ke Gua Belanda. Di area Tahura Juanda ini banyak monyet berkeliaran. Kalian tidak perlu takut dan panik selama kalian tidak mengganggu mereka. Mengajak anak berwisata di alam bebas bisa menjadi alternatif liburan dengan memberikan pengalaman baru bagi anak.
Di sepanjang perjalanan, para wisatawan tidak dibuat bosan. Salah satunya ada Cafe Holland, kafe dengan tempat makan outdoor dengan nuansa kayu sambil menikmati suasana alam. Hati-hati kalau kalian bawa kantong kresek berisikan makanan, karena para monyet akan langsung menghampiri kalian. Jarak Gua Jepang ke Gua Belanda hanya 400 meter. Di dekat Gua Belanda tersedia musola, toilet, dan kuliner. Gua Belanda adalah gua peninggalan bersejarah yang dibangun Belanda pada tahun 1901. Teman-teman, kalian sudah tahu belum? Gua Belanda ini dibuat dari batu stupa, yaitu batu yang keluar dari Gunung Krakatau. Di dalamnya terdapat 15 lorong dan 3 koridor. Pada Perang Dunia Kedua, Belanda memanfaatkan terowongan ini sebagai stasiun radio telekomunikasi. Dan pada masa kemerdekaan, gua ini beralih fungsi menjadi gudang mesiu. Yang dirasakan ketika memasuki gua Belanda, suasana di dalam gua yang gelap, dingin, dan lembab, ditambah sisa-sisa reruntuhan membuat bulu kuduk merinding. Masuk ke Gua Belanda ini tidak terlalu seram karena ramai yang melintas, dan Gua Belanda ini menghubungkan ke tempat wisata lainnya yang ada di Tahura Insinyur Haji Juanda. Dari Gua Belanda kita lanjut ke Penangkaran Rusa. Kalian sudah pada tahu belum nih? Sebelum ke Penangkaran Rusa, sebetulnya ada Curug Koleang, dan untuk bisa menuju ke sana kita harus melewati jembatan gantung. Tapi saat ini jembatan gantungnya tidak bisa dilewati karena alasan keselamatan, dan Curug Koleang ini sulit dilihat karena tertutup oleh semak-semak. Jarak yang ditempuh dari Gua Belanda ke Penangkaran Rusa sejauh 2 km dengan jalan yang beraspal, tanah, dan berbatu. Kita hampir sampai nih. Kalian bisa memberi makan rusa yang ada di sini dengan membeli wortel seharga 5.000 sampai 10.000 per ember. Rusa adalah hewan yang memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang sangat peka. Rusa termasuk hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan, baik itu rerumputan atau daun. Dan wortel adalah salah satu makanan yang lazim dimakan oleh rusa. Dan rusa termasuk hewan yang berkelompok atau hewan sosial, makanya jangan heran kalau rusa senang bergerombol. Penangkaran rusa ini berada di kaki perbukitan dan lumayan cukup luas. Melihat penangkaran rusa ini, rasa lelah sejenak hilang. Kita lihat yuk keseruan pengunjung bermain bersama rusa. Penangkaran rusa di Tahura Insinyur Haji Juanda ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Bermain ke alam atau ruangan terbuka menjadi salah satu cara meningkatkan bonding bersama anak. Sayang sekali masih banyak pengunjung yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Lanjut, kita mau ke Batu Batik. Dari Penangkaran Rusa, trek menuju Batu Batik dan Curug Ciomas jalanan menanjak dan menurun. Kita sampai di Batu Batik. Trep tangga hanya bisa dilewati maksimal 10 orang dan harus berhati-hati karena ada beberapa tangga yang sudah rapuh alias bolong. Batu Batik adalah situs geologi yang disebut juga dengan nama Batu Selendang Dayang Sumbi. Batu Batik ini terbentuk dari aliran lava panas sisa letusan Gunung Tangkuban Perahu 48.000 tahun yang lalu.
Lokasi Batu Selendang Daeng Sumbi ini terletak di dasar tebing sedalam 20 meter, tepatnya di bantaran Sungai Cikapundung. Setelah puas menikmati keindahan batu batik, kita lanjut ke Curug Emas yang berjarak 1,2 km. Kalian tahu nggak warung makan Bu Kokom di dalam Tahura yang viral itu? Nah, jaraknya dari Batu Batik sekitar 400 meter atau sekitar 10 menit dengan berjalan kaki. Ramai banget kan sampai antri, tapi kita nggak akan ke Bu Kokom karena kita mau lanjut jalan dulu sampai ke Curug. Jalanan menuju Curug Emas menanjak dan berbatu, tapi harus tetap jaga semangat, jangan sampai kendor. Kita sampai di cabang jalan, lurus terus menuju Curug Maribaya dan belok kanan menuju Curug Emas. Kita akan ambil jalur kanan. Kita sampai di area Curug Emas. Curug Emas berlokasi tidak jauh dari objek wisata Maribaya. Curug Emas merupakan air terjun dari aliran sungai Cikawari. Kondisi lingkungannya masih asri dan udaranya sejuk. Untuk bisa melihat Curug Emas dari dekat, kita harus berjalan lagi ke bawah melewati anak tangga. Kita berjalan sekitar 50 meter untuk bisa sampai ke sini. Ini dia Curug Emas, air terjun yang deras dengan ketinggian lebih kurang 30 meter. Rasa lelah seketika hilang setelah mendengar deras air terjun dan indahnya pemandangan Curug Emas. Setelah puas mengabadikan momen di Curug Emas, lanjut kita ke tempat peristirahatan. Menurutku, Curug Emas menjadi tempat pemberhentian sekaligus tempat peristirahatan yang tepat. Karena bisa menikmati keindahan air terjun, suasananya asri, ada arena bermain anak, warung makan, toilet, dan musola. Saat duduk menikmati suasana, tiba-tiba aroma jengkol membunuhku. Akhirnya kita pesan paket nasi liwet beserta goreng jengkol dadakan. Masya Allah, nikmat sekali Ukti. Satu paket nasi komplit ini mulai dari 20.000 sampai 25.000, terhitung murah dengan porsi nasi Portugal. Pokoknya harus cobain makan di sini guys, sambil menikmati pemandangan. Biar anak tetap ceria diajak main ke Tahura, di sini juga disediakan arena bermain. Sekarang kita mau ke jembatan penyeberangan. Kalau di sini bisa berfoto selfie dan tetap hati-hati ya. Yang harus kalian tahu, trekking pulang pergi dari pintu pos 1 sampai ke Curug Emas sekitar lebih kurang 15 km. Setelah jauh berjalan, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan sampai ke tebing keraton. Karena hari sudah semakin sore dan kami pun harus kembali lagi ke lokasi awal, yaitu pintu pos 1. Menurut kami sudah cukup perjalanan sampai Curug Emas dan sangat melelahkan tapi menyenangkan. Buat kalian yang sudah lelah berjalan, di dekat Gua Belanda selalu ada mobil mini golf yang bolak-balik mengantarkan penumpang sampai ke Museum Insinyur Haji Juanda. Tarif per orang untuk bisa menikmati mobil mini golf hanya 25.000 per orang dan kita akan diantarkan dengan jarak tempuh sekitar 1,2 km. Tips buat kalian yang mau ke Tahura, kalau mau puas menjelajah Tahura, pagi-pagi sekitar jam 8 sudah ada di lokasi. Gunakan pakaian yang nyaman dan sepatu khusus untuk berolahraga. Bawa air minum yang cukup. Kalau nggak mau ribet, kalian bisa beli di sekitar air Tahura dan harganya juga standar. Hati-hati barang bawaan, usahakan bawa tas kecil karena terkadang monyet mendekati wisatawan untuk mengambil makanan. Selesai sudah mengeksplor Tahura Insinyur Haji Juanda, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten aku selanjutnya.